Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Win, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Mbak Novia Giri Selviana, dan dua rekan saya, Mbak Sela Ayu Ferianti dan Mbak Fitri Noviana. Di sini kami akan mengambil SIM Niaga ya untuk bahan diskusi mata kuliah Bank Lembaga Keuangan dalam pertemuan kali ini. Untuk dari Bank Ciniaga itu produknya banyak sekali. Ada tabungan Ciniaga, kartu kredit Ciniaga, KPR Ciniaga, KTA Ciniaga, reksadana Ciniaga, atau Bancassurance, yaitu pemberian perlindungan untuk diri dan keluarga. Untuk wakaf Ciniaga juga ada dan Treasury Ciniaga. Nah, dari kelompok 1 ini memilih untuk membahas tentang KPR dari Bank Ciniaga. Untuk KPR Bank Ciniaga ini adalah solusi kredit dari KPR untuk pembiayaan mewujudkan hunian idaman dengan beragam pilihan sesuai kebutuhan yang memberikan solusi ideal yang ekstra untuk mewujudkan rumah idaman. KPR bisa digunakan untuk pembelian baru atau bekas, yaitu untuk rumah, apartemen, ruko, atau rukan. Dan juga bisa untuk pembelian tanah kafling, siap bangun, atau multiguna, atau untuk renovasi, take over, atau top up. Nah, di sini untuk kelebihan dari KPR Siaga sendiri ini pemilik ada antara lain yaitu memiliki suku bunga kompetitif yang variatif. Untuk yang kedua, tersedia beragam pilihan jenis KPR untuk pembelian baru, bekas, dan jangka waktu pinjaman hingga 25 tahun. Nah, setelah bank mencairkan pinjaman, debitur dapat segera menyelesaikan atau melunasi pembelian pribadi dengan pihak penjual atau menggunakan dana pinjaman untuk berbagai kebutuhan konsumsi. Untuk debitur sendiri dapat melunasi pinjaman ke bank melalui cicilan setiap bulannya yang besarnya disesuaikan skema jangka tahunan, waktu, dan suku bunga yang sudah dipilih di awal. Untuk KPR Syariah Siniaga sendiri, yaitu mempunyai KPR Syariah yang tidak hanya sesuai akidah, tetapi juga menawarkan angsuran yang tetap sama hingga akhir kredit. Dan banyak sekali pilihan skema bunga. Untuk KPR Siniaga menawarkan berbagai skema suku bunga dan banyak sekali kerjasama dengan developer. Untuk Bank Siniaga sendiri dikenal menjalin kerjasama dengan developer yang mempermudah konsumen untuk memilih rumah impian. Nah, untuk pengalaman panjang di kredit KPR, Ciniaga juga sudah dikenal lama bermain di pasar KPR, sehingga untuk proses kreditnya cukup efisien dan cepat. Untuk slide selanjutnya, kelemahan dari pengambilan KPR Bank Ciniaga ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Fitri Noviana. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mendiskusikan tentang kekurangan dari Bank Ciniaga. Kekurangan Bank Ciniaga belum bisa 100% online. Pengajuan KPR di Ciniaga belum bisa 100% online. Jaringan hanya di kota besar. Ciniaga berlokasi di kota besar yang membuat nasabah di pelosok akan sulit mengakses layanan bank ini. Bunga lebih tinggi meskipun punya banyak pilihan skema bunga. Secara umum, bunga KPR di Ciniaga sedikit lebih tinggi dibandingkan bank BUMN. Tanggal pembayaran cicilan setiap bulan sudah ditetapkan pada saat debitur menandatangani perjanjian kredit. Keterlambatan dari tanggal jatuh tempo menyebabkan debitur hanya membayar denda keterlambatan dan akan mempengaruhi status
kredibilitas pinjaman debitur yang tercatat di Bank Indonesia. Apabila tanggal angsuran pertama debitur melebihi 1 bulan sejak pinjaman dibukukan, maka porsi bunga yang dibayarkan pada bunga pertama akan lebih besar daripada penghitungan normal yang menggunakan angsuransi 1 bulan. Demikian juga sebaliknya. Debitur akan dikenakan biaya pelunasan apabila melakukan pelunasan dipercepat, baik sebagaimana maupun seluruhnya dari jadwal yang sudah disepakati, di mana besarnya biaya pelunasan tercantum dalam perjanjian kredit yang ditandatangani debitur. Jika debitur gagal membayar atau prestasi dapat menyebabkan jaminan disita oleh bank. Jika debitur menunggak kewajiban angsuran, maka dapat diakibatkan kredibilitas debitur masuk dalam catatan bank yang kurang baik sampai buruk. Apabila terjadi pembayaran macet, maka dapat dikenakan biaya tambahan, misalnya biaya penagihan, biaya restorasi, biaya administrasi, biaya lelang, dan biaya-biaya lainnya. Kenaikan suku bunga dapat mengakibatkan jumlah angsuran per bulan Anda akan menjadi lebih besar dari yang sebelumnya. Jenis KPR CIP Niaga Ekstra, pembelian baru atau bekas rumah, apartemen, dan ruko, pembelian tanah, kaping, siap bangun, multiguna atau financing, renovasi, dan take off. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Di sini saya akan melanjutkan dari diskusi kita malam ini. Kenapa memilih KPR menggunakan Bank Niaga? Yang pertama, investasi jangka panjang. Di balik keinginan mempunyai rumah, membeli rumah dengan KPR juga bisa dijadikan sebagai investasi jangka panjang. Sebab untuk melunasi KPR, rumah tersebut dapat dijual kembali. Tentunya dengan harga yang bisa lebih mahal dibandingkan dengan harga yang dibeli sebelumnya, apalagi jika letak rumah yang dibeli sangat strategis. Yang kedua, uang DP tidak terlalu besar. KPR juga bermanfaat untuk mengeluarkan uang down payment yang cukup besar. KPR justru menjawab tantangan dan memberikan manfaat berupa pembayaran down payment yang tidak terlalu besar dan tepat. Biaya pembayaran awal yang ditentukan bank secara umum adalah 30% dari harga rumah serta dalam bentuk uang tunai. Yang ketiga yaitu legal. KPR itu menjamin legalitas rumah dengan baik, mulai dari keabsahan surat tanah hingga surat bangunan. Jadi tidak khawatir untuk terkait legalitas rumah itu. Setelah mengetahui seluk-beluk KPR lewat penjelasan yang ada di atas, untuk memiliki hunian rumah, apartemen, ruko, atau membeli tanah dengan mengajukan KPR, salah satunya layanan KPR SIM Niaga, yaitu solusi untuk mewujudkan hunian idaman dengan berbagai pilihan sesuai kebutuhan. KPR SIM Niaga merupakan solusi ideal yang ekstra untuk mewujudkan hunian idaman. Beberapa keuntungan mengambil KPR SIM Niaga memiliki seperti suku bunga kompetitif yang variatif, tersedia beragam pilihan tujuan pinjaman, serta jangka waktu pinjaman hingga 25 tahun. Ada beberapa tujuan penggunaan seperti pembelian rumah, pembelian apartemen, pembelian ruko atau rukan,
pembelian tanah kafling, alih pinjaman, renovasi rumah, multiguna, dan top up. Sekian diskusi dari kelompok 1. Jika ada kurang dan salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.